Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Raihan Dani Aham Muhammad, F551239095. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Muhammad Alif Risaldi sebagai dosen penguji 1 dan Isti Zahra Eka Putri Katili sebagai dosen penguji 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan Sistem Klasifikasi Berbasis Mobile untuk identifikasi penyakit daun padi menggunakan deep learning dengan arsitektur CNN ResNet 50. Penelitian ini berfokus pada pemanfaatan teknologi AI untuk membantu identifikasi penyakit daun padi secara cepat dan akurat di lapangan. Next. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan. Next. Pertama itu ada latar belakang. Jadi padi ini merupakan komoditas utama bagi ketahanan pangan di Indonesia. Namun, penyakit daun seperti blast, tungro, bakterial blight, dan lain-lainnya dapat menurunkan hasil panen secara signifikan. Permasalahan utama saat ini adalah identifikasi penyakit masih dilakukan secara manual oleh petani yang cenderung kurang akurat dan memakan waktu. Oleh karena itu, diperlukan solusi berbasis teknologi, yaitu deep learning menggunakan CNN. Dalam penelitian ini digunakan arsitektur ResNet 50 berbasis transfer learning untuk meningkatkan akurasi klasifikasi. Next. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi yang pertama, bagaimana CNN dapat mengoptimalkan ekstraksi fitur citra daun padi. Yang kedua, bagaimana efektivitas relu dan dropout dalam mengurangi overfitting. Dan yang terakhir, bagaimana performa ResNet 50 berbasis transfer learning dalam klasifikasi penyakit. Next. Yang selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah, yang pertama, mengembangkan sistem deteksi penyakit daun padi menggunakan ResNet 50. Yang kedua, mengevaluasi performa model menggunakan metrik seperti akurasi, precision, recall, dan F1 score. Yang terakhir, mengimplementasikan model ke dalam aplikasi mobile untuk membantu petani. Next. Selanjutnya itu ada batasan penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa batasan, yaitu pertama, dataset berasal dari Kaggle, UCL, dan pengambilan langsung di lapangan. Yang kedua, data berupa citra daun padi dengan format JPG. Yang ketiga, klasifikasi terbatas pada 6 kelas penyakit. Yang keempat, ukuran input citra 224x224 pixel. Dan yang terakhir, model yang digunakan adalah ResNet 50 berbasis transfer learning. Selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Jadi pada manfaat penelitian ini terbagi menjadi 3 tahap utama. Yang pertama itu ada manfaat teoritis, mencakup pengembangan ilmu pengetahuan, penerapan teknologi terkini, dan referensi penelitian selanjutnya. Dan kedua itu ada manfaat praktis, meliputi deteksi cepat dan akurat, dapat digunakan secara offline, mendukung pengambilan keputusan, dan yang terakhir itu ada meningkatkan efisiensi. Dan yang ketiga itu manfaat teknologi. Modelnya itu bisa berbasis deep learning, implementasi mobile, ringan dan efisien, dan solusi inovatif di sektor pertanian. Next. Selanjutnya itu ada hipotesis penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini adalah, yang pertama, ResNet 50 berbasis transfer learning mampu menggunakan akurasi dibanding model dari awal. Yang kedua, dropout dapat mengurangi overfitting dan meningkatkan generalisasi. Dan yang terakhir ada optimizer Adam dapat mempercepat konvergensi pelatihan model. Baik, yang selanjutnya itu ada bab 2, landasan teori. Next. Yang pertama ada penyakit daun padi. Penelitian ini berfokus pada beberapa jenis penyakit daun padi seperti bakterial blight, brown spot, leaf blast, tungro, dan hispa, serta kondisi healthy sebagai pembanding. Beberapa penyakit yang saya paparkan di sini memiliki gejalanya masing-masing, dan kondisi yang memicu penyakit tersebut bisa berbeda-beda sesuai dengan kondisi di mana para petani menanam padi-padi tersebut. Next. Selanjutnya itu ada convolutional neural network atau yang biasa kita sebut dengan CNN. CNN merupakan metode deep learning yang digunakan untuk pengolahan citra. Model ini mampu mengekstraksi fitur secara otomatis melalui convolution layer
pooling layer, dan aktivasi ReLU. Next. Selanjutnya ada ResNet 50. ResNet 50 adalah arsitektur CNN dengan 50 layer yang menggunakan konsep residual learning untuk mengatasi vanishing gradient. Model ini telah dilatih pada dataset besar seperti ImageNet dan cocok digunakan sebagai feature extractor. Next. Selanjutnya ada transfer learning. Transfer learning adalah teknik menggunakan model pre-trained untuk mempercepat pelatihan dan meningkatkan performa. Pada metode ini, layer awal dibukukan dan layer akhir disesuaikan dengan kebutuhan klasifikasi. Selanjutnya ada TensorFlow Lite. TensorFlow Lite digunakan untuk menjalankan model pada perangkat mobile dengan ukuran yang lebih ringan dan inferensi yang cepat. Selanjutnya ada aplikasi Android. Aplikasi dikembangkan menggunakan Android Studio dan Kotlin dengan model TensorFlow Lite yang diintegrasikan agar sistem dapat berjalan secara offline dan mampu melakukan klasifikasi langsung dari gambar. Selanjutnya ada posisi penelitian dan research gap. Penelitian ini berfokus pada penggunaan ResNet 50 yang dioptimasi agar seimbang antara akurasi dan efisiensi. Di sisi lain, research gap yang ditemukan adalah model kompleks memiliki akurasi tinggi tetapi berat, sedangkan model ringan efisien namun kurang akurat, serta masalah overfitting masih sering terjadi. Yang selanjutnya ini adalah kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran penelitian ini dimulai dari identifikasi masalah, pengolahan data, pelatihan model CNN, hingga implementasi ke aplikasi mobile untuk menghasilkan sistem deteksi penyakit daun padi. Next. Baik, selanjutnya ini adalah bab 3, metodologi penelitian. Next. Yang pertama itu ada tahap penelitian. Jadi pada tahap penelitian ini, tahapan dilakukan secara sistematis, mulai dari pengumpulan data hingga implementasi model. Pertama, dilakukan pengumpulan data yang berasal dari dataset publik seperti Kaggle dan UCL, serta pengambilan langsung di lapangan untuk mendapatkan data yang lebih representatif. Kemudian data yang diperoleh masuk ke tahap preprocessing yang meliputi resize citra, normalisasi, serta augmentasi data seperti rotasi dan flipping untuk meningkatkan variasi dataset. Setelah itu, data digunakan dalam proses pelatihan model menggunakan arsitektur ResNet 50 berbasis transfer learning dengan penyesuaian pada layer klasifikasi. Model yang telah dilatih kemudian dievaluasi menggunakan data validasi dan testing untuk mengukur performa berdasarkan metrik seperti akurasi, precision, recall, dan F1 score. Selanjutnya, model terbaik dikonversi ke format TensorFlow Lite agar dapat digunakan pada perangkat mobile dengan efisien. Pada tahap akhir, model diimplementasikan ke dalam aplikasi Android sehingga dapat digunakan secara langsung oleh pengguna untuk melakukan klasifikasi penyakit daun padi secara real time. Next. Baik, yang selanjutnya itu ada arsitektur model dan struktur model. Jadi, model menggunakan ResNet 50 sebagai base model dengan bobot pre-train dari ImageNet, dan lapisan awal dibukukan dan ditambahkan layer klasifikasi berupa Global Average Pooling, Dropout, dan Dense Softmax untuk klasifikasi 6 kelas. Next. Selanjutnya ada jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan pendekatan kuantitatif yang melibatkan proses training, validasi, dan testing model. Next. Selanjutnya ada desain penelitian. Dataset diproses melalui preprocessing dan augmentasi, kemudian model dilatih dan dievaluasi menggunakan confusion matrix dengan metrik akurasi, precision, recall, dan F1 score. Model terbaik kemudian diimplementasikan ke aplikasi Android berbasis TensorFlow Lite. Selanjutnya ada variabel penelitian. Variabel independen meliputi arsitektur model dan hyperparameter, dan variabel dependen adalah kinerja model klasifikasi. Sedangkan variabel kontrol meliputi ukuran citra, dataset, dan jumlah kelas. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data.
data yang diperoleh dari dataset publik seperti Kaggle dan UCL, serta pengambilan langsung di lapangan menggunakan smartphone. Next. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Perangkat-perangkat yang saya gunakan yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras yang digunakan berupa laptop dan smartphone, sedangkan perangkat lunak meliputi Python, TensorFlow, Keras, Google Colab, dan Android Studio. Next. Selanjutnya ini ada implementasi model dan aplikasi. Model yang telah dilatih dikonversi ke format TensorFlow Lite untuk mengurangi ukuran dan meningkatkan kecepatan inferensi. Aplikasi Android memungkinkan pengguna mengambil gambar dan mendapatkan hasil klasifikasi beserta confidence score secara offline. Oke, kurang lebih itu dia presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Rehan Dani, presentasi Anda sudah cukup bagus. Jadi mungkin langsung saja saya tanyakan terkait dengan proposal penelitian Anda. Nah, pertanyaan saya pertama itu adalah, Anda sebelumnya mengatakan bahwasanya model ini cocok untuk mobile. Kenapa tidak menggunakan mobile net yang memang dirancang khusus untuk perangkat mobile? Nah, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah, bagaimana Anda memastikan dataset dari Kaggle itu relevan dengan kondisi nyata di persawahan di Indonesia? Mungkin bisa dijawab. Baik, terima kasih Alif atas pertanyaannya. Pertama-tama saya akan menjawab dari pertanyaan nomor 1 dulu. Kenapa tidak menggunakan mobile net yang memang dirancang khusus untuk perangkat mobile? Karena penelitian ini lebih berfokus pada keseimbangan antara akurasi dan implementasi mobile. ResNet 50 dipilih karena memiliki kemampuan ekstraksi fitur yang cukup baik dan performa klasifikasi yang stabil pada citra penyakit daun. Walaupun MobileNet memang lebih ringan untuk perangkat mobile, ResNet 50 dinilai lebih mampu menangkap fitur visual yang kompleks. Setelah proses training selesai, model kemudian akan dikonversi ke TensorFlow Lite dan dioptimasi agar tetap dapat dijalankan pada perangkat Android, seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya. Kurang lebih itu dia untuk pertanyaan nomor 1. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Bagaimana saya memastikan dataset dari Kaggle relevan dengan kondisi nyata di persawahan Indonesia? Untuk mengurangi perbedaan antara dataset publik dan kondisi nyata di lapangan, penelitian ini tidak hanya menggunakan dataset dari Kaggle dan UCL Machine Learning, tetapi juga menambahkan data yang saya ambil langsung di area persawahan. Selain itu, dilakukan juga pre-processing dan augmentasi data agar model lebih adaptif terhadap variasi pencahayaan, sudut pengambilan gambar, dan kondisi lingkungan yang berbeda. Baik, kurang lebih itu dia yang bisa saya jawab. Terima kasih. Baik, dan mungkin langsung saja saya serahkan untuk ke penguji yang kedua. Oke, lanjut saya ingin bertanya kepada saudara Rehan Dani. Pertanyaan saya itu ada dua juga, yaitu yang pertama itu kenapa aplikasi ini tak dibuat secara offline? Dan pertanyaan kedua itu, bagaimana jika daun itu terkena lebih dari satu penyakit sekaligus? Itu saja pertanyaannya mungkin Rehan Dani. Baik, terima kasih Isti atas pertanyaannya. Pertama-tama saya akan menjawab pertanyaan pertama dulu. Kenapa aplikasi ini dibuat secara offline? Aplikasi dirancang agar dapat berjalan secara offline karena penggunaan sistem ditujukan untuk area persawahan yang sering memiliki keterbatasan jaringan internet. Dengan pendekatan offline, proses klasifikasi tetap dapat dilakukan secara langsung di perangkat tanpa bergantung pada koneksi jaringan, sehingga penggunaan menjadi lebih praktis dan efisien bagi petani. Saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika daun terkena lebih dari satu penyakit sekaligus? Pada penelitian ini, model yang saya buat masih menggunakan pendekatan single class classification sehingga sistem hanya memprediksi satu kelas dominan pada citra daun. Jika terdapat lebih dari satu penyakit dalam satu daun, kemungkinan model akan memilih kelas dengan citra yang paling dominan. Penanganan kasus multi penyakit dapat menjadi pengembangan penelitian selanjutnya yang bisa menggunakan pendekatan multi-label classification. Baik, kurang lebih itu dia yang bisa saya jawab. Terima kasih. Oke, bagus sekali jawabannya. Terima kasih.
Baik, saya rasa presentasi yang dilaksanakan oleh Rehandani dan juga jawaban yang telah diberikan sudah cukup baik. Mungkin untuk sesi ini sudah bisa ditutup. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Saya tutup sesi presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.